menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Dengan tekun berlomba, dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Amin. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu ya Bapa, menyenangkanmu Tuhan sejak di bumi sampai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pecinta suara kebenaran, saya mengajak kita berdiri bersama. Menyenangkan hatimu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu dimanapun dan
kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan Tuhanku sejak di bumi, sejak di bumi sampai selama, sejak di bumi sampai selamanya. Bapa di dalam sorga, hati kami bergirang oleh kebenaran. Dan biarlah kami bergemar, bergirang oleh kebenaran yang Kau sampaikan melalui anak-Mu ini. Berbicaralah yang mulia Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berbicaralah. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, sedikit mengulas apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Mengapa pengajaran keselamatan tidak signifikan mengubah hidup orang Kristen pada umumnya, sehingga mereka tidak memiliki kehidupan yang agung jika dibanding dengan kehidupan banyak orang pada umumnya. Perdebatan para teolog Kristen di ruang media sosial hari ini lebih menunjukkan mereka seperti orang-orang dunia yang tidak memiliki kelemah lembutan Kristus. Dan perdebatan-perdebatan itu juga nampak sekali menunjukkan kesombongan dan kebencian terhadap orang lain. Piawai berbicara mengenai keselamatan, tetapi attitude mereka tidak menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang pantas dihormati. Ini saya sampaikan tidak bermaksud mau menyerang siapapun. Benar-benar kita mau menemukan jawaban mengapa ajaran keselamatan tidak signifikan mengubah orang menjadi manusia yang agung dan mulia dalam attitude. Kita juga merasakan itu, saudaraku, selama bertahun-tahun. Padahal Tuhan mengendaki kita memiliki kebenaran atau dikayusune atau kerohanian atau moralitas yang lebih dari tokoh-tokoh agama. Yang pada waktu itu konteksnya diwakili oleh ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala agama Yahudi. Lalu timbul pertanyaan, di mana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang dijanjikan akan membawa orang percaya kepada seluruh kebenaran. Saudara, doktrin keselamatan ini paling membanggakan dalam hidup orang Kristen. Ya, karena prinsip keselamatan hanya dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dan banyak orang Kristen kalau sudah mengucapkan kalimat itu merasa sedang membela Tuhan dan ada di pihak Tuhan. Dan ternyata hal itu memicu banyak orang Kristen tersebut merasa sudah selamat dan memiliki kepastian masuk surga. Sedangkan orang di luar Kristen dan siapapun mereka yang ditentukan Allah tidak mengalami keselamatan, ya tidak mendapatkan kerajaan Allah. Di sini timbul arogansi doktrin. Dan arogansi doktrin ini membutakan mata pikiran dan pengertian loh saudara. Sehingga orang tidak berpikir cerdas dan tidak realistis melihat
kehidupan dengan segala dinamikanya. Sehingga banyak orang Kristen tidak mempersoalkan apakah doktrin mengenai keselamatan yang mereka pahami itu sudah lengkap dan benar-benar sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sebab biasanya orang Kristen jemaat awam menerima saja apa yang dirumuskan oleh para teolog masa lalu, dan itu dianggap sebagai sudah absolut benar, tidak boleh diganggu gugat, sudah final benar. Padahal dinamika hidup ini, maksud saya dalam dinamika hidup ini Allah masih akan memberikan kebenaran bagi orang percaya. God grants the truth for his people. Tuhan masih mau menganugerahkan kebenaran kepada umatnya. Saudara, saya ingatkan bahwa meyakini Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu baru sebagian kecil dari rangkaian besar doktrin mengenai keselamatan atau soteriologi. Ya, soteriologi ini, studi mengenai keselamatan ini memiliki jangkauan yang luas dan berbagai aspek yang harus dipahami secara lengkap. Jadi ajaran mengenai keselamatan harus dibangun dari pengetahuan yang benar mengenai pokok-pokok bahasan yang terkait dengan keselamatan ini, seperti anugerah, dosa, pembenaran, pendamaian, kesucian, kesempurnaan. Ya. Dan saya ingatkan, apa artinya saudara mengerti doktrin keselamatan hanya secara sempit itu? Yesus satu-satunya juru selamat, di luar dia tidak ada yang selamat. Dan juga termasuk orang yang ditentukan tidak selamat, tidak akan selamat. Apa artinya pengertian mengenai doktrin keselamatan yang sempit yang dibanggakan tersebut kalau ternyata hidup keberagamaan, kerohanian, moralitas tidak memancarkan keistimewaan? Ya, bahkan kita melihat saudaraku, orang-orang Kristen, maksud saya orang-orang non-Kristen yang tidak memiliki ajaran keselamatan bisa memiliki keagungan moralitas dibanding sebagian orang Kristen. Ya, banyak orang yang berpikir tidak realistis melihat kehidupan ini. Dan memang biasanya doktrin-doktrin yang tidak sesuai kebenaran Alkitab itu tidak jelas implikasinya, bahkan sama sekali tidak jelas. Ini yang membuat banyak orang Kristen, khususnya para teolog, hanya sibuk dalam tataran area nalar, mempersoalkan doktrin, tetapi tidak mempersoalkan perilaku yang harus berubah dengan standar sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jelas tidak akan mempersoalkan perilaku kalau konsep keselamatan bukan karena perbuatan baik diajarkan dari perspektif yang salah. Jelas tidak ada implikasi kalau pengajarannya bahwa keselamatan individu ditentukan secara sepihak oleh Allah. Sehingga tidak perlu respon, nggak ada implikasi. Sehingga mereka kurang realistis memandang hidup. Banyak orang Kristen menjadi picik karena doktrin yang implikasinya, yang miskin implikasinya. Dan yang tidak dinamis. Sehingga sulit-sulit direlasikan dengan kehidupan. Doktrin seperti ini biasanya warisan dari Eropa. Yang sekarang kekristenan di sana menjadi sekarat. Banyak orang Kristen yang tidak peduli terhadap fakta kehidupan. Merasa memiliki eksklusivitas keselamatan hanya dalam Kristus.
Dan itu merupakan satu keunggulan yang secara otomatis menempatkan mereka menjadi anak-anak Allah yang lebih dari orang beragama lain. Nah, ini muncul arogansi doktrin keselamatan. Arogansi seperti ini, arogansi bukan hanya terhadap orang non-Kristen. Di luar Kristen tidak ada yang masuk surga. Di luar Kristus dan di luar Kristen itu beda. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, saya percaya. Tetapi orang-orang non-Kristen pun masih punya peluang masuk surga. Kalau mereka memang tidak atau bukan umat pilihan. Jika mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan maaf ya, bukan menjadi the royal family, bukan menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah, kalau orang sudah punya arogansi doktrin seperti ini, menuduh orang non-Kristen pasti masuk neraka, lalu mereka juga akan menyerang orang-orang Kristen sendiri yang keselamatannya berbeda, konsep keselamatannya. Dan cirinya sudah saya beritahu ya, kelompok ini dengan mudah menuduh orang lain sesat. Di dunia kita yang pikiran harus terbuka. Jangankan teologi, saudara. Ilmu pengetahuan yang dulu dianggap benar pun sekarang bisa dianggap tidak benar atau terbatas kegunaannya. Harus dieksplor lagi. Itu ilmu pengetahuan loh. Sains. Nah, orang-orang yang memandang doktrin, maksud saya orang-orang yang memiliki arogansi doktrin ini, memandang orang lain sesama orang Kristen yang tidak memiliki ajaran yang sama, itu sudah dianggap bidat. Mereka memandang doktrin yang mereka warisi dari para teolognya sebagai sejajar dengan Alkitab. Makanya cirinya kalau mereka membahas pengajaran selalu menurut A, menurut B, menurut manusia. Biasanya kalau mereka membahas ajaran dan doktrin tidak lepas dari pandangan manusia. Yang umurnya sudah ribuan tahun dan sangat mungkin efektif pada zamannya. Tidak mengecilkan, efektif pada zamannya. Tadi saya katakan hidup ini berdinamika. Dan Allah bisa menganugerahkan kebenaran-kebenaran yang lebih akurat sesuai dengan zamannya. Teknologi saja juga bisa berubah. Nah, orang-orang yang gampang menuduh orang lain sesat dan bidat ini, seandainya hidup di abad pertengahan, mereka akan mengusir orang-orang yang dianggap sesat itu dari kota. Bahkan ada yang dihukum mati sampai dibakar hidup-hidup. Ada yang dibakar hidup-hidup. Nah, ini kan bukan cerita dongeng, sejarah mencatat kok. Pokoknya tidak sama ajarannya, sesat, bidat, bunuh, usir dari kota. Lalu ada yang dibakar hidup-hidup. Hal ini sudah jelas menunjukkan bahwa konsep keselamatan yang mereka yakini dan mereka ajarkan sejatinya tidak sesuai dengan nafas Alkitab. Sebab perilaku mereka menunjukkan kualitas atau keberadaan doktrinnya. Saudaraku. Nah, saudara, saya mengemukakan hal ini tidak bermaksud membuka ruang konflik atau pertikaian. Saya tidak mau bertikai, saya menyampaikan kebenaran yang menurut saya dari pergumulan saya dengan Tuhan, di ruang akademis dan ruang kehidupan saya setiap hari, ini yang benar. Kalau you tidak terima, ya sudah. Yang terima, dengar. Ayo bersama. Yang tidak mau dengar, enggak apa-apa. Ya, kita enggak usah berkelahi, enggak usah konflik. Ya, kita bawa saja ini ke penghakiman nanti. Gitu kan. Jadi kita tidak memiliki musuh. Saya memberikan penjelasan ini supaya membuka mata pengertian kita terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Termasuk kesalahan saya, saudaraku. Dan sekarang kita belajar kebenaran yang murni dari Alkitab.
tidak bergantung pada pandangan manusia atau teolog-teolog yang bisa salah atau mungkin hanya efektif pada zamannya. Kebenaran itu harus didasarkan pada Alkitab, bukan pada asumsi manusia atau premis manapun. Nah, dulu juga saya yakin ajaran bahwa Allah itu menentukan keselamatan secara sepihak. Jadi kalau orang sudah percaya Yesus, dibungkus darah Yesus, sampai kapanpun ke surga tetap dibungkus darah Yesus. Dulu itu yang saya ajarkan. Dan ternyata itu salah. Darah Yesus membungkus kita benar, dibawa kepada Bapa. Sekarang mau melakukan kehendak Bapa, enggak, itu masalahnya ya. Diberi Roh Kudus. Nah, soal diberi Roh Kudus ini akan saya jelaskan jika waktunya cukup. Uniknya, ironinya, justru orang-orang yang memiliki arogansi mengenai doktrin ini, doktrin keselamatan ini, justru tidak mengenal keselamatan. Bangga dengan keyakinan yang mereka miliki, tapi perilakunya tidak menunjukkan keagungan seorang yang akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Jadi kalau di abad-abad pertengahan orang-orang memiliki doktrin ini, mungkin dunia belum jahat seperti ini. Dan banyak orang-orang baik. Tapi hari ini, you berpegang doktrin keselamatan yang salah, pasti rusak. Nah, maka tadi saya katakan, lihat di media sosial, attitude mereka tidak menunjukkan sebagai orang yang santun dan tidak memancarkan kelemah lembutan Kristus. Jadi keselamatan kita tidak diselesaikan di dalam area doktrin, tetapi keselamatan itu harus diselesaikan dalam kehidupan secara konkret. Saya percaya keselamatan hanya dalam Kristus loh. Jangan saudara mengatakan ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada, karena semua dosa manusia itu dipikul oleh Yesus. Nah, penjelasan mengenai hal ini ada beberapa pertemuan berseri di Truth ID. Saya tidak perlu membahas ulang. Nah, yang saya bahas untuk meluruskan ajaran keselamatan mengenai pertobatan. Pertobatan bagi bangsa Israel atau umat perjanjian lama sebelum Taurat diberikan. Apa itu? Perubahan atau berhenti dari perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, itu. Karena memang tidak ada hukum, tetapi kalau ada perbuatan yang di luar yang diperintahkan Allah, harus berhenti, harus berubah. Ya, saya sudah jelaskan. Pertobatan bagi bangsa Israel di perjanjian lama setelah Taurat diberikan adalah perubahan dari melanggar Taurat, tidak menyembah Yahweh. Ayo balik, syub namanya, berbalik. Apa? Ayo lakukan hukum Taurat, lalu beribadah kepada Yahweh. Itu pertobatan bagi bangsa Israel yang sudah menerima Taurat. Bagaimana dengan bangsa-bangsa di luar Israel? Seperti, ya saya sudah singgung ini saudaraku, bangsa Asiria purba yang beribu kota di Niniwe, diserukan, maksud saya Yunus menyerukan seruan pertobatan. Bertobat dari apa mereka? Oh, mereka bertobat dari apa yang sebenarnya mereka tahu harus dilakukan. Jadi bangsa Niniwe itu pasti memiliki semacam hukum atau budaya atau ukuran moral yang seharusnya mereka tegakkan tapi mereka tidak melakukan. Ini sinkron dengan Roma ya, yang mengatakan, Roma pasal 2, 12 dan 15, bahwa Allah menulis Taurat di hati semua orang. Nah, orang-orang ini akan dihakimi menurut perbuatan yang tertulis di hati mereka.
Kalau sampai ada pengadilan itu berarti ada perhitungan. Tentu ada orang-orang yang akan bisa diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Nah kalau orang berkata, tapi mereka tidak percaya Yesus. Nah percaya itu apa? Apa itu umat pilihan? Harus dijelaskan saudaraku. Mereka bukan umat pilihan. Seperti Ayub juga bukan umat pilihan. Bukan orang Yahudi juga bukan orang Kristen. Kira-kira Ayub masuk surga gak? Nah saudaraku. Ada orang-orang yang akan dihakimi menurut perbuatan. Nah ini mesti dijelaskan lagi ya, tidak bisa satu kalimat. Keempat, pertobatan yang disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis, ini pertobatan untuk memiliki kesediaan melakukan yang diingini oleh Allah. Ini yang saya jelaskan panjang lebar bahwa persiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya, siapkan dirimu sebelum kau mendengar Injil. Dan ternyata mereka harus memiliki pertobatan yang intinya kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Dan itu iman Abraham. Abraham memiliki iman seperti ini. Yang Allah perintahkan dia lakukan, saudara. Yang Allah perintahkan dia lakukan. Makanya harus memiliki kesediaan dulu baru ikut Yesus. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikut aku. Kata Tuhan Yesus, lepaskan dirimu dari segala ikatan, ikut aku. Kesediaan untuk melepaskan segala sesuatu baru bisa diubah. Itu maksudnya, saudara. Sakyus menjual Sakyus memberi separuh hartanya kepada orang miskin, dan kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu kesediaan. Dan Tuhan Yesus berkata, ini anak Abraham. Loh, memangnya sebelumnya bukan anak Abraham. Sakyus orang Yahudi. Kulitnya Yahudi, dalamnya tidak. Tapi setelah ia mau melakukan apapun yang Allah kehendaki, baru bisa. Seperti orang-orang Yahudi, kulitnya Yahudi, dalamnya tidak Yahudi. Maka Yohanes Pembaptis berkata, baptis lagi. Padahal yang dibaptis mestinya orang kafir yang masuk Yahudi. Nah makanya kalau saudara belum memiliki kesediaan untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan, maaf, Anda nggak bisa jadi Kristen. Melepaskan beban dan dosa baru ikut perlombaan. Nah kalau dulu kita ini kan gabung, saudara. Pokoknya tidak lagi mencuri, tidak korupsi, tidak berzina, lalu jadi Kristen. Ini salah. Pertobatan harus. Tetapi bukan hanya meninggalkan pelanggaran moral umum. Pasti harus ditinggalkan. Plus kesediaan melakukan apapun yang Allah kehendaki, baru jadi murid. Nah ini tidak pernah dibicarakan, atau saya belum pernah mendengar orang membicarakan hal ini. Ini Yohanes Pembaptis ini mengajak bertobat itu untuk membawa manusia pada level ini. Dalam ini umat pilihan orang Israel ya, waktu itu. Dan orang-orang kafir yang menjadi orang Yahudi atau beragama Musa, beragama Yahudi. Kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Baru ikut Yesus. Ya Alkitab berkata begitu. Nah nggak tahu bagaimana sekarang ini orang menyamakan kekristenan dengan agama lain. Bertobat jadi baik, lalu selamat. Kalau ikut Yesus itu memang harus meninggalkan dosa-dosa. Jelas moralnya harus baik. Plus kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itu iman Abraham. Makanya sebelum jadi anak Allah, jadi anak Abraham dulu. Itu berat saudara. Tetapi untuk umat pilihan tidak bisa tidak. Nah ketika Yesus memberitakan Injil,
sebenarnya Yesus meneruskan baptisan Yohanes. Ada plus kebenaran Injil yang akan membawa umat kepada kesempurnaan seperti Bapa. Tapi harus memiliki dulu kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itu iman Abraham. Lah kalau iman Abraham saja belum punya, nggak bisa jadi anak Allah. Tetapi saudara, ini kan terus dalam proses seperti garis panjang. Kesediaan itu bukan berarti membuat seseorang pasti lalu sempurna. Seandainya orang kaya itu menjual seluruh hartanya, membagikannya kepada orang miskin, itu batiniahnya belum tentu benar. Tapi kesediaan ini akan membuat ia tergiring, tentu oleh pimpinan Roh Kudus, menjadikan ia sempurna seperti Bapa. Nah itu baptisan Yohanes. Yesus tidak membaptis, hanya murid-muridnya. Yohanes 4 ayat 2, itu murid-muridnya yang membaptis. Sebab Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dan jelas baptisan air itu tanda, bukan baptisan itu sendiri. Sebab baptisan itu sendiri adalah baptisan dengan Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan. Nah kalau Anda tanya seberapa penting baptisan air dalam hidup orang percaya. Nah kalau tadi berkali-kali saya katakan, orang non-Yahudi mau masuk Yahudi, komitmennya harus ditunjukkan dengan baptisan. Namanya baptisan proselit. Nah sekarang baptisan Yohanes, kamu mau ikut Tuhan? Persiapan jalan untuk Tuhan. Baptis. Maksudnya apa? Kesediaanmu untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan. Ini karakteristik iman Abraham. Jadi melalui baptisan Yohanes, bangsa Israel diajar untuk memiliki iman seperti nenek moyangnya. Seperti Abraham. Kita disebut anak Abraham itu apa sih? Karena iman. Bukan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Baru bisa ikut Yesus. Maka Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, lepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu baru dapat bisa menjadi muridku atau bisa kuubah. Loh iman Abraham kok bisa hanya dipahami secara picik dan dangkal. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Abraham juga percaya Allah. Percayanya Abraham itu tindakan loh. Bukan hanya meyakini Allah itu ada. Ia harus keluar Ur Kasdim. Dia menunggu anak selama 25 tahun, seperempat abad. Tetap percaya, sudah punya anak. Dia harus sembelih karena perintah Allah. Dia tidak ragu-ragu, walaupun tidak jadi. Menunjukkan kesediaannya melakukan apa yang Allah perintahkan. Sekarang saudaraku, aduh, apalagi Kristen keturunan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu menyelamatkan. Iman Abraham. Loh, iman Abraham itu tindakan loh. Maka Sakius setelah memberi separuh hartanya kepada orang miskin, kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, karena anak orang ini anak Abraham. Bukan Yahudinya, tindakannya. Kesalahan banyak orang Kristen, mereka merasa kalau sudah dibaptis berarti sudah hidup baru. Nah ini. Paulus mengatakan di Roma 6 ayat 4. Begini bunyinya saudaraku. Nah, ini penting sekali. Saya menjadi gusar nih khotbah ini. Gusar. Karena banyak orang Kristen itu tidak mengerti. Produknya jadi seperti ini seperti saya juga. Puji Tuhan sudah sadar sekarang, ayo kita berubah. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup baru dalam hidup yang baru.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, barunya di sini apa? Kalau barunya hanya sejajar, sekelas dengan orang non-Yahudi menjadi Yahudi, ya tidak tepat, saudara. Ya, kalau barunya hanya sekedar dibaptis seperti baptisan Yohanes Pembaptis untuk memiliki kesediaan melakukan apa yang Allah kehendaki, itu baru permulaan. Hidup baru ini seperti Yesus. Kehidupan yang standarnya Yesus. Maka firman Tuhan mengatakan kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Oke, baik saudaraku. Gusar kita saudara. Nah, saya harap saudara bisa mengerti. Di Matius pasal 28 ayat 18 dan 20. Jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka. Baptislah mereka. Ini baptisan apa kira-kira? Ini pasti menyangkut dua hal. Satu, kesediaan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Makanya lahir baru itu dilahirkan oleh air dan roh. Air itu pasti baptisan. Ini komitmen atau tekad atau kesediaan. Jadi kalau orang dibaptis itu kesediaan mati. Mati dari manusia lama hidup dalam hidup yang baru. Ini pasti ada unsur Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi orang kalau mau jadi orang Yahudi, non-Yahudi, dibaptis menjadi orang Yahudi. Hidup baru sebagai orang Yahudi. Kalau baptisan Yohanes Pembaptis, dari orang beragama yang formalitas legalistik, yang penting tidak melanggar hukum, tidak dinilai melanggar hukum, yang penting performannya baik. Menjadi orang yang memiliki batiniah yang benar, kesediaan melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ini hidup baru oleh Roh Kudus. Dari hidup sebagai manusia, sekarang hidup sebagai anak Allah, sama dengan sebelumnya dalam kodrat dosa, sekarang kodrat ilahi. Nah, zaman itu, ketika kekristenan dalam aniaya, orang berani percaya Yesus disembelih, digorok. Tetapi justru itu yang membuat tekad kesediaan menjadi orang percaya itu bulat, dan karya Roh Kudus bisa dihadirkan. Artinya membentuk orang tersebut menjadi manusia baru. Ya. Tetapi zaman sekarang orang dibaptis tidak ada resiko mau ditangkap, dibunuh, dianiaya, ya. Sehingga dilabeli kalau dibaptis selamat hidup baru ya. Hidup baru apa nih loh? Hidup baru apa? Ini tidak ada, ini pasti juga tidak ada, cuman formalitas. Aduh, ini saya gusar, saudaraku. Apakah saya mesti bikin baptisan ulang? Nah, ini jadi masalah nih. Nanti jadi bidat. Lalu orang sibuk berdebat mengenai itu. Debat mengenai apa? Harus selam. Nggak boleh percik. Itu kan semua hanya tanda. Sebenarnya yang penting itu kan ininya, saudaraku. Penerapan di dalam hidup. Jadi kalau dulu orang percaya Alkitab, zaman Alkitab ya, orang bilang percaya, itu sudah di dalamnya include ada kontennya. Bahwa percaya itu bertindak, percaya itu mempertaruhkan segenap hidup. Bahwa percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai
dalam hal ini Tuhan. Percaya itu harus menjadi seperti Yesus. Udah include. Jadi kata percaya yang dimaksud Alkitab itu pasti percaya yang benar. Kamu yang percaya, kamu memiliki pengharapan kekal. Orang percayanya jemaat itu bukan percayanya orang Jakarta atau orang mana saja, belum. Kecuali orang Jakarta itu memiliki kualitas hidup seperti yang dimaksud. Maksudnya sama dengan orang-orang yang mendapat itu. Contohnya begini saudara, ya. Ini prihatin saya, sedih juga. Kenapa? Karena banyak Kristen gadungan palsu tapi tidak sadar. Kita ini kan orang-orang Kristen yang dulu gadungan, saudara. Sekarang jangan gadungan lagi. Seperti misalnya kita berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa. Ini kan untuk jemaat waktu itu yang menerima surat. Adresnya itu jemaat waktu itu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini untuk orang waktu itu yang menantikan kedatangan Tuhan. Hari ini mana ada orang Kristen menantikan kedatangan Tuhan? Sedikit dan hampir tidak ada. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan apa yang saudara alami? Waktu itu orang harus mempertaruhkan segenap hidupnya untuk Tuhan. Oke, kembali kepada persoalan ini. Jadi kalau Alkitab mengatakan percaya itu kontennya, isinya, percaya sudah termasuk. Kalau sekarang orang berkata percaya mungkin hanya di pikiran atau nalar. Tidak termasuk tindakan karena tidak ada tindakannya. Kalau Yesus berkata baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kontennya, isinya itu bahwa mereka punya kesediaan untuk ikut Yesus. Rela mati, rela kehilangan apapun. Baru mereka bisa diubah. Roh Kudus bisa efektif. Nah kalau cuma main-main dibaptis setelah itu, ya sudah. Roh Kudus tidak bisa bentuk. Paham nggak? Jadi gusar kan saya. Aduh. Baptisan dalam kekristenan itu lambang kematian. Dan Roh Kudus akan menolong seseorang sampai tingkat kematian dari manusia lama mengenakan kodrat ilahi maksudnya. Tapi kesediaan ini harus ada dulu. Nah orang kan selama ini, saya udah bertobat Pak, aku berdosa dulu Pak. Aku tidak setia kepada istri Pak. Aku tidak setia kepada suami Pak. Saya suka korupsi, aku bertobat. Udah, Tuhan ampuni. Lalu jadi Kristen. Yang begini ini agama lain juga punya. Baptisan proselit sudah bisa dilakukan. Bahkan, orang-orang beragama lain bisa. Nah, Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan orang untuk memiliki kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itu iman Abraham. Loh kok bisa dipahami bahwa orang kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu iman Abraham? Bukan. Itu baru keyakinan pikiran. Seorang yang memberi diri dibaptis harus meninggalkan cara hidup yang lama, yang sama dengan anak dunia, lalu mengenakan gaya hidup baru. Gaya hidupnya Tuhan Yesus. Maka Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Yesus yang akan menjadikan murid, jadikan mereka muridku, my own disciple. Bukan muridmu, muridku. Kapan Tuhan memuridkan? Lewat Roh Kudus. Jadi orang yang memberi diri baptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar hidup sama seperti Tuhan Yesus. Ini ajaran keselamatan yang benar itu begini. Bukan cuma dirumuskan di dalam
kalimat lalu didebatkan, keselamatan itu begono begini. Waduh, tidak ada implikasinya, kaku, dan tidak realistis, dan tidak bisa dikaitkan dalam dinamika hidup ini secara real. Nggak nyambung atau dipaksakan nyambung. Yesus mati untuk kita, dosa kita ditebus, lalu semua sudah dibayar. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Ya udah, apalagi? Cuma itu saja? Ya, karena Allah memilih orang yang diselamatkan. Yesus mati hanya untuk sebagian orang, bukan untuk semua orang. Lalu tidak ada implikasinya. Coba nanti apa implikasinya? Nanti kalaupun ada dibuat-buat, itu dipaksakan. Yang benar gimana Pak? Ya ikuti terus Truth ID supaya saudara tahu. Ini bukan membuat masalah. Kita mau meluruskan supaya saudara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan terus terang banyak orang yang dibaptis itu hanya main-main saja, itu liturgi saja. Tapi ini perintah Tuhan Yesus, tapi waktu itu beda loh, ada isinya loh. Kontennya apa? Kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Ingat, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ini Yohanes. Loh, kok ini dilupakan loh? Aduh, enggak tahu saudaraku. Kalau saudara tidak jelas apa yang saya kemukakan, tanya di Anda bertanya Alkitab menjawab. Saya akan jawab. Ikuti itu, Anda bertanya Alkitab menjawab itu. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Bagi kita baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti kesediaan untuk hidup sebagai warga kerajaan surga dengan hukum kerajaannya yaitu kehendak Allah. Nah, baptisan proselit itu apa coba? Ya, dibaptis saja. Mulai nanti ya, jadi orang Yahudi. Yohanes Pembaptis, baptis lagi. Kalau Tuhan kita, kalau kita orang percaya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Coba. Bukan menjadi orang Yahudi, menjadi manusia Allah yang serupa dengan Yesus. Dan untuk itu harus punya kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Kalimat lain apa? Tinggalkan dunia. Lah dunia aja belum ditinggalkan. Ya enggak bisa. Ya nanti Pak sementara itu. Kesediaan dulu. Kalau orang kaya yang di Matius 19 ya. Memberikan hartanya. Seluruhnya. Itu belum tuh hatinya sudah diberikan. Belum tentu. Tapi akan digarap kesediaan dulu. Jadi baptisan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu kesediaan untuk hidup sebagai warga kerajaan surga dengan hukum kerajaan Allah dan hukumnya adalah Tuhan. Tuhan itu hukumnya. Maka mulai memiliki pikiran perasaan Kristus. Kalau sampai tingkat harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Waduh saudara, ini berat. Kalau tidak punya kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan, tidak mungkin bisa. Jadi baptisan itu komitmen untuk hidup baru. Kalau proselit mau jadi orang Yahudi. Baptisan Yohanes Pembaptis, kesediaan melakukan apa yang Allah perintahkan, itu iman Abraham. Kalau baptisan Yesus, hidup baru dalam Tuhan, meninggalkan manusia lama, menguburkan manusia lama, meninggalkan manusia lama, melepaskan kodrat dosa, hidup baru mengenakan kodrat ilahi. Alkitab itu tidak mengajarkan kita mirip Yesus loh. Alkitab mengajarkan kita mengenakan hidup Yesus. Bukan mirip-mirip. Kalau orang non-Yahudi menjadi orang Yahudi, mirip jadi orang Yahudi. Pakaiannya, jubahnya, wah aksesoris mirip. Batinnya belum tentu.
Kan yang penting kelakuan luarnya tidak menyalahi hukum, namanya juga legalistik, formalitas legalistik kan. Tapi kalau memiliki pikiran perasaan Kristus, itu harus mengenakan pikiran perasaannya, bukan mirip. Saya ulangi ya saudara, kalau baptisan proselit, orang non-Yahudi mau jadi orang Yahudi, membuat orang non-Yahudi, orang kafir mirip orang Yahudi. Kelihatan, mirip. Tetapi kalau baptisan Yesus, itu bukan mirip Yesus, mengenakan hidupnya. Mungkin luarnya tidak mirip, dalamnya yang mirip. Makanya orang Kristen itu tidak akan memiliki gerak-gerak mirip-mirip Yesus. Kalau Yesus dulu pakai jubah, kita pakai jubah. Yesus pakai janggut panjang, kalau kita pakai janggut, pakai apa namanya? Ini apa ya? Jambang, janggut, kumis. Yesus pakai janggut, kumis, jambang. Enggak harus ikut begitu. Dulu Yesus pakai jubah lalu diikat ini. Kita ikut-ikutan. Aduh saudara, itu bodoh sekali. Yang dicontoh itu bukan mirip kelahiriannya, batiniahnya. Bahkan kita ini kalau kelihatan mirip-mirip gitu, mau coba mirip-mirip, wah suka nolong orang, apa kabar, lemah lembut, itu justru lebih jahat dari orang yang ketahuan jahat gitu. Kan di gereja kita mau mirip Yesus nih, apa kabar bro, shalom bro, oh haleluya. Itu bisa lebih jahat dari orang jahat. Lebih munafik maksudnya. Nah saudaraku sekalian, dengan demikian saudaraku sekalian, seluruh karakter Yesus bisa menjadi milik kita. Yang intinya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita renungkan, apapun yang kita ucapkan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Hukumnya itu perasaan Allah sendiri. Dan inilah pergumulan kita. Melakukan apapun yang Allah perintahkan. Kalau hukum tidak dibutuhkan kesediaan melakukan apapun, sebab yang diperintahkan hanya mengasihi orang tua dengan standar yang bisa dilakukan. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, itu tidak dibutuhkan kesediaan melakukan apapun. Tetapi kalau harus mengenakan karakter Kristus, apapun harus sedia kita lakukan. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tadi pagi, renungan pagi, doa pagi adalah jangan persempit ruang hidupmu. Persempit ruang hidupmu. Nah bagaimana caranya persempit pikiranmu? Jangan minta, jangan macam-macam, jangan mau apa-apa. Persempit saja. Kalau mau nonton film-film yang benar-benar tidak menyalahi kebenaran yang Allah ikut nonton juga. Ya kan? Persempit. Kalau mengingini sesuatu, pikirkan itu berguna tidak untuk pekerjaan Allah. Kalau hanya untuk keinginan kita, jangan. Persempit. Kalau dulu kan kita, pengen apa saja yang orang punya. Oh itu jadi serakah. Matanya ini mata lapar, saudara. Itu kita, termasuk saya, mata lapar. Nah makanya orang kaya sukar masuk kerajaan surga karena orang kaya itu memiliki sayap besar, dia bisa terbang kemana saja. Bagi burung kehilangan sayap, bagus ngeplek, jatuh. Lalu Tuhan beri sayap untuk terbangnya nggak kanan ke kiri, hanya ke atas. Persempit. Sebenarnya kebenaran ini saya dapatkan waktu saya sakit. Waktu saya sakit saya sadar bahwa saya harus berubah, saya harus bertobat. Saya ada laptop, saya bawa laptop, iPad, handphone. Tidak sekalipun saya nonton film dan lain-lain. Saya doa. iPad ini ada program gitar, saya main gitar saja dengan iPad. Cereng. Tidak ada yang saya kerjakan. Di situ saya belajar mempersempit.
Tapi waktu saya kembali ke rumah, itu mulai ada muncul banyak lagi tuh keinginan. Waduh, liar. So liar. Saya persempit lagi. Makanya saya ingat lagu yang Tuhan berikan kepada saya itu, saudaraku. Ya. Engkau gairah hidupku. Engkau gairah hidupku. Satu-satunya ya Bapa. Nah, ini mulai saya persempit. Hanya Engkaulah kehidupanku. Sempit dipersempit. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Saya sadar, saudaraku, yang mau ikut begini nih hanya orang-orang yang kurang waras di mata manusia atau tidak wajar hidup. Tapi ini pilihan yang terbaik. Pecinta suara kebenaran, sebelum engkau meninggal dunia, engkau tidak punya kesempatan untuk berubah dan bertobat. Ikuti suara kebenaran ini. Ikuti. Engkau tidak pernah menyesal. Ya, persempit. Karena kita tidak akan pernah menjadi pengikut Kristus kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu. Kesediaan melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Itu dibutuhkan, dituntut untuk orang yang dalam segala hal melakukan kehendak Bapa. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Hanya untuk Bapa. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kalau hanya hukum, nggak perlu menunggu petunjuk Bapa. Hukumnya sudah jelas kok. Ku nantikan suaramu, nggak perlu ada hukum. Tapi kalau jadi pengikut Kristus, mau tidak mau. Sebab hanya melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya melakukan hukum-hukumnya, tapi kehendak Bapa. Makanya persiapkan dirimu. Ini kan tema besarnya, persiapkan jalan bagi Tuhan, saudara. Saudara tidak akan bisa berubah cepat. Yang sudah berusaha untuk berubah saja tidak gampang. Ini hari Selasa ya. Besok pagi jam 5 via Zoom dan Truth, saudara bisa mengikuti doa bersama saya. Nanti malam jam 9 itu ada Youth Night Prayer. Anak-anak muda, yo nak, kamu jangan binasa, ikut doa ya. Besok Pak Riko khotbah, lalu Waski merajut ketabahan bagian 2, ini akan memberkati. Lalu mempersiapkan kematian yang bermartabat. Puji Tuhan. Doa pagi jangan saudara lewatkan. Sebab itu tidak ada siaran ulang. Selesai tutup, di take down, artinya dihapus. Ya, dari YouTube. Kenapa dihapus Pak? Orang bisa doa dengan rekaman. Beda. Hadirat Allah yang dihadirkan pada waktu doa bersama. Lalu kesediaan kita bangun pagi itu memberi nuansa yang tidak sama dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Saudara ngerti nggak yang saya khotbahkan tadi ya? Agak kompleks ya. Tapi saya ulang terus loh, mestinya tahu. Dan itu persiapan saya belum selesai, itu masih panjang. Bahannya masih panjang. Saya lanjutkan minggu depan. Ya, hari Selasa. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri yuk. Saya ingin mengatakan dari dasar hati saya yang tulus, saya mengasihi saudara sekalian. Saya mengajak saudara berkemas-kemas pulang ke surga.
dukung dan doakan pelayanan kami. GSKI Rehoboth Arta Gading, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Kami mendukung pelayanan di daerah-daerah. Kami menopang banyak beban. Dukunglah saudara. Mari kita bangkit berdiri. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, amin, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya Bapa, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagi. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagi. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara, yuk kita angkat tangan. Aku mengangkat tangan dengan semua saudara-saudaraku. Kami telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Kami tidak hidup sebagaimana mestinya, sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Allah Bapa. Mohon ampun, mohon maaf Bapa. Sekarang kami sadar dan kami mau berubah. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Sekarang kami serahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi kepada Allah Bapa. Kami ungsikan kepada Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kami menyerahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat pemeliharaan buat kami. Kami serahkan GSKI Rehoboth Arta Gading dalam tangan-Mu dan seluruh pelayanannya. Berkatilah. Dan sekarang kami angkat tangan menyambut berkat dari Elohim Yahweh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, besok jangan lupa ikut doa pagi jam 5.